Di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi oleh ladang hijau yang subur dan hutan lebat di kejauhan, hiduplah seorang anak bernama Yuda. Desa ini memberikan suasana ketenangan dan keindahan, namun hutan di sekelilingnya menyimpan misteri yang belum terungkap. Yuda, seorang anak yang ceria dan penuh semangat, seringkali menghabiskan waktunya bermain dengan teman-temannya di halaman rumah. Meski begitu, pandangan matanya sering tertuju pada hutan yang ada pada di belakang halaman rumahnya, menyimpan misteri hutan yang belum terpecahkan. Pada suatu malam, mimpi buruk datang menghampiri Yuda. Dalam tidurnya, hutan yang gelap dan penuh misteri membisikkan Yuda dalam mimpi. Mimpi itu meninggalkan rasa takut yang mendalam terhadap Yuda. Dengan tekad yang membara, Yuda memutuskan untuk menjelajahi hutan keesokan harinya. Ia mempersiapkan alat-alat segala kebutuhan dalam perjalanan keesokan harinya, sementara ibunya menatapnya Yuda dengan cemas, merasa tak berdaya untuk menghentikan langkah keputusan anaknya. Pagi itu, Yuda memulai melangkahkan kakinya dengan memasuki hutan. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang menutupi cahaya matahari, menciptakan bayangan gelap di bawah pohon-pohon. Seiring Yuda melanjutkan perjalanan, suasana sekitar semakin suram. Dedaunan yang tebal menutupi sinar matahari, menciptakan kegelapan di setiap jalan dan menambah suasana yang menakutkan. Tiba-tiba, seekor rusa melintas dengan cepat di depan Yuda, membuat dia terkejut. Binatang itu menghilang begitu cepat ke dalam semak-semak, menambah rasa heran dan ketegangan terhadap diri Yuda. Di tengah perjalanan, Yuda menemukan sebuah rumah tua yang hampir sepenuhnya tertutup oleh semak-semak dan dahan-dahan pohon. Rumah itu tampak sangat terabaikan dan penuh debu, menambah aura misterius yang mengelilingi rumah. Dengan hati-hati, Yuda membuka pintu rumah tua yang sudah rapuh. Di dalamnya, suasana terasa dingin dan lembab, debu beterbangan di udara, menciptakan nuansa yang seram dan menakutkan. Di atas meja yang tertutup debu, Yuda menemukan sebuah foto tua dalam bingkai kayu. Foto tersebut menampilkan seorang wanita dengan ekspresi sedih, seolah-olah ia menyimpan sebuah kisah tragis yang belum terungkap terhadap dirinya. Tiba-tiba, Yuda mendengar suara lembut yang datang dari arah belakangnya. Yuda menoleh dengan cepat, suara-suara pun menghilang, merasakan ketakutan yang mendalam terhadap diri Yuda. Suasana sekeliling ruangan semakin menakutkan. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Keberadaan wanita menambahkan ketegangan di ruangan terhadap diri Yuda. Yuda merasa ketakutan yang mendalam dan penasaran terhadap seseorang wanita berpakaian putih. Wanita itu mulai berbicara dengan rasa sakit dan penuh kesedihan di wajahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia terjebak di alam dunia lain karena kesalahan masa lalu yang belum termaafkan, dan tidak bisa pergi dengan tenang, sampai misteri kematiannya terungkap. Wanita itu menunjukkan foto di meja dengan mengungkap misteri kematiannya, meminta Yuda untuk mencari tahu kebenaran di balik kematiannya, dan memberitahukan kepada orang-orang di desa tentang misteri kematiannya. Meski Yuda masih merasa ketakutan, Yuda bertekad untuk membantu. Yuda meninggalkan rumah tua dengan berjanji untuk mengungkap misteri kematian wanita yang berpakaian putih dan membawa berita kematian, sosok wanita berpakaian putih, kepada orang-orang di desa. Dalam perjalanan pulang, cuaca berubah dengan cepat. Hujan deras mengguyur dan kilat menyambar di kejauhan jalan, menambah suasana suram di jalan. Yuda terus melanjutkan perjalanan ke desa. Setibanya di desa, Yuda segera mencari informasi tentang wanita di dalam foto pada warga desa. Ia mengunjungi seorang penduduk desa yang lebih tua dan berdiskusi dengan serius, untuk mengumpulkan informasi petunjuk-petunjuk penting atas kematian wanita berpakaian putih. Penduduk desa mengungkapkan bahwa wanita dalam foto adalah seorang gadis desa bernama Rina, yang hilang beberapa puluh tahun lalu. Kisahnya melibatkan penculikan oleh seorang mantan kekasihnya, seorang pria cemburu, dan hingga kini, kebenaran tentang kematiannya masih misteri. Dengan informasi baru yang diperoleh orang-orang desa, Yuda merasa heran dengan informasi-informasi yang diceritakan orang-orang desa.
Akhirnya Yuda memutuskan diri untuk kembali ke dalam hutan dan memberitahukan kepada Rina. Tekadnya Yuda semakin kuat meskipun suasana dirinya semakin tegang dan merasakan takut. Yuda kembali memasuki hutan di malam hari. Suasana hutan semakin gelap dan seram, dengan angin kencang yang membuat dedaunan berjatuhan dan menciptakan suara-suara aneh di dalam hutan. Rasa takut Yuda semakin menambah tegang. Yuda berputar arah jalan baru yang tampak lebih tenang dan aman, tetapi gelap. Cahaya dari senter yang dibawanya hanya menerangi sedikit dari jalan yang dilalui Yuda. Namun rasa ketakutan Yuda mulai sedikit memudar dalam kegelapan malam. Di tengah perjalanan, Yuda mendengar suara menggema dari kejauhan. Suara itu seolah-olah datang dari kedalaman hutan, memancing rasa penasaran Yuda sekaligus ketegangan dalam diri Yuda. Sementara mencari-cari suara, Yuda menemukan sebuah benda aneh yang tergeletak di tanah. Benda itu tampak seperti cincin atau medali tua, berkarat dan tergores, seakan menyimpan rahasia misteri tersembunyi. Saat melanjutkan pencarian suara, Yuda menemukan pohon besar dengan ukiran aneh yang tampak menakutkan. Rasa takut Yuda semakin mendalam dengan kemunculan tanda yang mengerikan dari pohon besar. Yuda berhenti sejenak, melihat-lihat sesuatu di sekelilingnya. Terlihatlah bayangan yang bergerak dan suara-suara aneh mulai mengganggu konsentrasinya, menambah rasa ketakutan yang sudah menguasai dirinya Yuda, namun Yuda tetap tenang. Saat melanjutkan perjalanan, Yuda menghadapi berbagai rintangan seperti ranting-ranting kayu yang menyangkut di jalannya. Dengan penuh kesabaran, ia membersihkan jalan, bertekad untuk menemukan petunjuk jawaban. Yuda mengikuti jejak kaki samar-samar yang tampak di tanah. Jejak itu mengarah ke area yang lebih dalam di hutan, seolah-olah menunjukkan jalan menuju sesuatu yang sangat penting. Yuda tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, dikelilingi oleh batu-batu besar. Suasana di sini tampak misterius dan sunyi, seakan menunjukkan sesuatu petunjuk misterius. Di tempat terbuka itu, Yuda menemukan sebuah catatan tua yang tersembunyi di balik batu. Catatan itu tampak usang dan rapuh, menyimpan informasi yang mungkin bisa mengungkap misteri. Yuda membaca catatan dengan cermat, mencoba memahami pesan yang tersembunyi di dalamnya. Catatan tersebut memberikan petunjuk penting tentang kejadian masa lalu yang melibatkan wanita dalam foto. Saat memeriksa sekeliling, Yuda menyadari bahwa tempat tersebut mirip dengan tempat yang digambarkan dalam catatan. Rasa penasarannya semakin mendalam, menambah tekadnya untuk mengungkap misteri. Yuda mulai mencari tanda-tanda tambahan di sekitar tempat tersebut. Ia mengamati setiap detail dengan seksama, berharap menemukan petunjuk lebih jauh tentang apa yang terjadi di masa lalu. Setelah lama mencari tanpa hasil yang jelas, Yuda mulai merasa frustrasi dan lelah. Langit di atasnya semakin gelap, menambah rasa ketidakpastian dan keputusasaan. Tiba-tiba, suara lembut terdengar lagi, memberikan petunjuk baru kepada Yuda. Suara tersebut seolah berasal dari kedalaman hutan, mengarahkan Yuda ke arah yang benar. Dengan petunjuk baru, Yuda mulai menggali tanah dan menemukan sebuah kuburan kecil yang tertutup oleh dedaunan dan tanah. Penemuan ini memberikan kunci untuk mengungkap misteri kematian Rina. Yuda memeriksa kuburan dengan hati-hati, mengamati batu nisan yang sudah usang dan pecah. Batu nisan tersebut menyimpan informasi penting tentang identitas dan kisah hidup Rina. Di batu nisan, Yuda menemukan tulisan yang mengungkapkan identitas dan kisah tragis Rina. Kebenaran ini memberikan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi pada sosok Rina. Kembali ke desa, Yuda segera menghubungi penduduk desa dan menjelaskan temuan serta kebenaran yang baru saja Yuda temukan di batu nisan. Informasi ini penting untuk memberikan penutup bagi kisah Rina. Penduduk desa terlihat terkejut dan terharu saat mendengar cerita Yuda. Mereka berkumpul di alun-alun desa, mendiskusikan kisah Rina dan bagaimana cara menghormati roh Rina. Dengan penuh hormat, penduduk desa mengadakan upacara pemakaman untuk Rina di kuburannya. Suasana penuh hikmat, memberikan penghormatan terakhir kepada roh Rina yang telah lama kehilangan kehormatan. Sebagai bentuk terima kasih, penduduk desa memberikan penghargaan kepada Yuda.
Meski terlihat bahagia, Yuda juga merasa kelelahan setelah perjalanan panjangnya untuk mengungkap kisah misteri Rina. Dengan misteri yang terpecahkan, Yuda kembali ke kehidupan sehari-harinya. Desa terasa lebih cerah dan damai, dan Rina pun kembali ke alamnya dengan tenang. Di tengah ketenangan desa, Yuda duduk sendirian di halaman rumah, merenung tentang pengalamannya. Hutan di kejauhan tampak lebih tenang, seolah-olah menyimpan kenangan-kenangan misteri yang kini telah terungkap. Yuda memandang hutan dari kejauhan, merasakan pesona kedamaian tentang misteri hutan. Hutan kini tidak lagi menakutkan, orang-orang desa pun tidak merasa takut lagi terhadap hutan. Dengan penuh rasa hormat, Yuda memegang foto Sari, mengenang kembali kisah misteri Sari. Foto itu kini menjadi simbol atas terungkapnya misteri kematiannya Rina. Desa kini terlihat makmur dan damai, dengan kegiatan sehari-hari yang berjalan lancar. Anak-anak bermain, dan penduduk desa beraktivitas, melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia. Dengan harapan dan semangat baru, Yuda berdiri di pintu rumahnya, tersenyum menyambut masa depan. Matahari terbit di Cakrawala, melambangkan awal yang baru bagi kehidupan dan desa. Hutan yang dulunya menakutkan kini terlihat damai. Cahaya matahari menyinari setiap sudutnya, menandakan bahwa misteri yang menyelimutinya telah terpecahkan. Dalam momen terakhir, wajah Yuda menunjukkan ekspresi damai dan bahagia. Petualangan yang mengubah hidupnya telah berakhir, meninggalkan kesan mendalam tentang keberanian dan kebenaran. Dengan cerita yang telah terungkap dan kehidupan yang kembali damai, kisah Yuda berakhir di sini. Desa dan hutan kini terlihat lebih damai dan tenang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa lagi.